Dan ini kita bicara soal tadi yang saya bilang Pak, hashtag kabur aja dulu. Saya kira hashtag ini kalau dikelola secara baik dan itu memang didasarkan pada pilihan-pilihan yang rasional, saya kira sangat baik ya. Bagi kami selama itu pilihan yang rasional, bukan karena emosional, ya saya kira sah-sah saja ya. Tadi Pak Menteri bilang ya boleh saja kabur, tapi kaburnya bukan sekedar kabur gitu, kaburnya itu bisa bekerja di luar negeri. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Megalis Podcast bersama pemerintah menuju Sulawesi Tengah yang lebih maju dan lebih sejahtera. Tentunya bersama saya Erma Octavia yang kali ini spesial, eksklusif ya Sobat Info, karena kita kedatangan tamu yang sangat kita tunggu-tunggu. Apalagi buat teman-teman yang katanya mau kabur aja dulu. Jadi sekarang saya sudah bersama Kepala Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, ada Bapak Mustaqim. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bapak. Sehat, ini mukanya Bapak cerah sekali ya, karena mungkin mau share informasi soal pekerja migran di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini temanya tentang penguatan tata kelola pelindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Tengah. Dan ini juga saya pengen kasih tahu Pak, kalau kan beberapa hari terakhir, beberapa pekan terakhir ini lagi trending soal kabur aja dulu. Betul sekali. Dan ini cocok sekali ya, Bapak Mustaqim ada di sini. Isunya itu agak relevan dengan posisi kami. Nah, sebelum itu saya pengen tahu dulu sebenarnya BP3M ini apa, dan Bapak mungkin sebagai Kepala Balai sudah berapa lama ada di BPMI Pak? Betul. Saya sendiri sebenarnya baru 4 bulan ditugaskan di Balai Pelayanan Pelindungan ya, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya saya ada di kantor pusat. Jadi BP3M Sulawesi Tengah itu adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Garing. Jadi kami juga selain kementerian ada juga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi ia menjadi garda terdepan terkait dengan pelindungan para sobat migran, para pekerja migran terutama yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, berarti memang Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Sulawesi Tengah itu khususnya untuk pekerja migran yang ada di Sulawesi Tengah, begitu Pak ya, yang mau pergi ataupun yang sudah bekerja di sana. Betul. Dan ini kita bicara soal tadi yang saya bilang Pak, hashtag kabur aja dulu. Nah ini kita nggak bicara soal pro kontra, tapi bagaimana Bapak menanggapi soal kabur aja dulu? Atau mungkin sebenarnya dari hashtag ini saya juga lihat beberapa beritanya sebenarnya lebih kepada pekerjaan di luar negeri yang lumayan besar peluangnya, gajinya juga lebih tinggi begitu ya. Kalau menurutnya Pak Mustaqim sendiri bagaimana menanggapi hashtag ini Pak yang lagi viral? Hashtag yang lagi ramai ya, kabur aja dulu, sebenarnya itu agak relevan dengan konteks tugas fungsi dari Kemen P2M. Pak Menteri sudah beberapa kali hadir di media nasional memberikan pandangan terkait hashtag itu. Bagi kami selama itu pilihan yang rasional, bukan karena emosional, ya saya kira sah-sah saja ya. Tadi Pak Menteri bilang ya boleh saja kabur, tapi kaburnya bukan sekedar kabur gitu, kaburnya itu bisa bekerja di luar negeri. Itu yang pertama. Kalau Bu Wamen kami bilang gini, ya sebagai warga negara Indonesia tentu sah-sah saja kalau mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi sebaiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi Pak Wamen kami, jadi kami punya Wamen itu 2. Jadi kami salah satu kementerian dengan wakil menteri 2. Ada 2. Hanya sedikit lah kementerian ya. Tentu ada tugas besar berarti ya. Betul. Jadi bilang ya kita sebenarnya sejak dulu juga sudah perantau dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan diri. Tidak sekedar emosional, kabur, sehingga kemudian justru menjadi beban negara gitu. Harapannya kabur itu ya cari pekerjaan yang lebih layak, dengan gaji yang lebih baik. Sehingga kemudian ketika pulang dia bisa membawa devisa, bisa membawa remitansi yang itu juga akan mendukung pembangunan negara. Jadi saya kira hashtag ini kalau dikelola secara baik dan itu memang didasarkan pada pilihan-pilihan yang rasional, saya kira sangat baik ya. Apalagi memang kita juga saya kira
belum sepenuhnya mampu menyiapkan kesempatan kerja di dalam negeri. Iya, itu harus bisa diiyakan gitu Pak. Betul, karena memang betul. tingkat pengangguran juga di Indonesia lumayan banyak. Dan dengan adanya P3M ini sebenarnya jadi wadah gitu Pak ya untuk masyarakat Sulawesi Tengah khususnya untuk bekerja di luar negeri, peluang kerjanya lebih bagus juga. Dan ini kita masuk langsung ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kemen P2MI garing BP2MI. Khususnya BP3MI yang ada di Sulawesi Tengah. Itu sebenarnya tugas dan fungsinya itu apa Pak? Supaya Sobat Info tahu gitu. Jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Indonesia ini sebenarnya tugasnya itu adalah melakukan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Kami sendiri sebagai Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Indonesia yang ada di daerah itu adalah unit pelaksana teknis. Ya, teknis itu kan berarti berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang ingin bekerja, kami akan memberikan informasi. Bagi yang sudah bekerja, kami juga mengupayakan proses pelindungannya. Kemudian yang paling penting adalah masyarakat yang ingin bekerja itu harus terdata secara baik sesuai dengan prosedur, dan itulah sebenarnya peran-peran dari BP3MI tadi, memfasilitasi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri sehingga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu tugas utamanya sebenarnya sih. Betul. Nah, kalau yang bisa dikategorikan sebagai pekerja imigran Indonesia itu bagaimana Pak? Apa saja sebenarnya kategorinya? Jadi pekerja migran Indonesia itu secara definisi Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja Indonesia adalah siapapun masyarakat Indonesia, ya kira-kira seperti itu, yang bekerja ke luar negeri mendapatkan upah di sana, itu disebut dengan pekerja migran Indonesia. Jadi seorang profesor yang mengajar di luar negeri mendapatkan gaji, itu pekerja migran Indonesia. Seorang guru, seorang dosen, seorang dokter, seorang perawat dan sebagainya, siapapun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan gaji itu namanya masuk kategori pekerja migran Indonesia. Tapi tentu negara juga punya semacam klasifikasi mana yang kira-kira memerlukan perlindungan yang totality gitu misalnya. Kalau yang profesional kan ya sudah lah, misalnya kayak profesor, kayak dosen, biasanya tidak terlalu menjadi concern negara karena mereka sudah bisa mandiri. Yang menjadi concern negara adalah memang warga-warga negara yang kira-kira membutuhkan perlindungan, yang membutuhkan campur tangan negara secara masif itu. Ya, jadi mungkin kalau bisa dibilang berarti istilahnya kalangan ke bawah gitu Pak, yang ingin bekerja dan tentunya belum punya power lah untuk hidup di sana, dan itu butuh pelindungan dari pemerintah begitu Pak ya. Dan kalau bisa dijabarkan sebenarnya program-program dari BP3M ini apa saja Pak, selain dari ada rekrutmen juga nggak sih Pak di situ? Iya betul. Jadi di penempatan itu kan sebenarnya ada 3 tahapan ya. Ada pra penempatan. Pra penempatan itu menyiapkan mereka yang ingin bekerja, kompetensinya, kemampuan bahasanya, mentalnya dan sebagainya. Itu tahap yang pertama. Yang kedua namanya masa penempatan. Berarti masa mereka bekerja di luar negeri. Tetap kita lindungi juga sampai kemudian mereka menjadi, setelah penempatan mereka menjadi PMI Purna. Terkait ketiga tahapan tadi ada program-program, misalnya di masa pra penempatan kami misalnya menyiapkan informasi yang betul-betul valid yang bisa diakses masyarakat yang ingin bekerja. Jadi kita selalu menghimbau masyarakat supaya tidak terpengaruh dengan rayuan yang ada di medsos dan sebagainya. Seringkali kan banyak masyarakat. Saya sering dapat Pak. Nah itu penting tuh. Jadi pastikan sumber informasi yang diperoleh itu didapatkan dari lembaga-lembaga negara yang betul-betul resmi gitu, bukan perorangan, bukan individu, apalagi misalnya yang berkeliaran di medsos, itu pastikan. Tapi yang kedua juga kami juga memberikan sosialisasi langsung, salah satunya tentu melalui instrumen seperti ini, podcast dan sebagainya, kemudian juga langsung dengan masyarakat, juga misalnya kolaborasi dengan dinas tenaga kerja yang ada di kabupaten kota termasuk provinsi, itu satu tugas kami gitu. Kemudian juga menyiapkan informasi kesempatan kerja sesuai dengan skema penempatan itu kan ada 4 ya secara garis besar. Ada namanya government to government. Government itu proses penempatannya dilakukan langsung oleh Kemen P2MI. Tadi ada yang di Jepang, kalau kita teman-teman migran bisa ngecek di podcast ya. Iya, banyak ada di Jepang, Korea. Betul, ada Jepang, Korea, Jerman. Dari saat ini baru ada 3 negara ya yang skemanya itu G2G. Jepang, Korea dan Jerman. Ada juga namanya skema P2P, private to private, itu ditempatkan oleh dulu namanya PJTKI, kalau sekarang di undang-undang yang baru disebut dengan P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian ada skema perorangan mandiri. Jadi orang yang ingin bekerja bisa secara mandiri, misalnya dia mendapat kesempatan kerja setelah berselancar di dunia maya, dapat kesempatan kerja, kemudian mendapatkan kontrak, disampaikan ke kami melakukan validasi terhadap kesempatan kerja tadi, kontrak tadi, kalau memang memenuhi syarat, kemudian diproses, namanya mandiri.
ada juga namanya UKPS. Jadi untuk kepentingan perusahaan sendiri. Biasanya kita Pertamina misalnya dia mendapatkan proyek pembangunan apa gitu di Timur Tengah misalnya, dia boleh membawa tenaga kerja dari Indonesia melalui skema UKPS tadi. Jadi ada 4 skema itu, dan ini penting nih diketahui oleh masyarakat. Tidak sekedar kabur aja, kemudian betul, tanpa paham prosesnya, sehingga kemudian justru bukan merubah hidup ya, tapi justru jadi masalah begitu Pak bagi dia sendiri dan bagi pemerintah. Betul, begitu, betul ya. sekali. Ini juga harus jadi perhatian karena beberapa mungkin kerabat, keluarga ataupun teman-teman Pak ini sering memang berseliweran berseliweran di dunia di media sosial terkait pekerjaan-pekerjaan, lowongan pekerjaan, tapi tidak ada lembaga yang bisa mewadahi begitu. Mungkin entah mereka tidak tahu atau karena sudah tergiur dengan gaji yang tinggi, ternyata mereka ditipu Pak. Waduh, ini yang sangat-sangat tidak diinginkan begitu. Nah, kalau dari Pak Mustaqim sendiri melihat masyarakat Sulawesi Tengah, mungkin ada beberapa kasus yang bisa disampaikan, kasus-kasus yang bermasalah begitu dari pekerja migran, itu kasus apa saja Pak? Betul. Jadi selama Januari sampai dengan tanggal berapa ya? Tanggal 19 Februari 2025 itu kami sudah memfasilitasi 11 orang PMI yang bermasalah yang dipulangkan, 10 diantaranya dari deportasi dari Malaysia, 1 dari Laos yang scamming yang scamming itu yang sekarang lagi booming tuh kasusnya. Betul. Jadi kasus-kasus ini kan menunjukkan bahwa bukan hampir ya, semua mereka yang berkasus tadi itu adalah berangkat secara unprocedural atau ilegal. Jadi kadang-kadang masyarakat itu tidak peduli pada prosesnya gitu. Nanti setelah mereka bermasalah baru ternyata prosesnya salah. Jadi kami sudah ada yang bekerja di kebun kelapa sawit, kemudian tiba-tiba dirazia oleh polisi Malaysia. Kemarin juga ada yang pulang, seorang ibu membawa 4 orang anak pada usia kecil yang tidak punya administrasi kewarganegaraan karena mereka lahir besar di sana sebenarnya. Jadi saya sudah menyampaikan sebenarnya secara yuridis kita bisa nolak karena nggak ada ikatan dokumen resmi yang menunjukkan mereka warga negara Indonesia. Meskipun secara de facto tentu bisa karena ibunya, neneknya ada dari Sulawesi Tengah, dari Donggala. Jadi kemarin kami fasilitas 5 orang itu, kami juga melakukan proses reintegrasi, terutama bagaimana mereka bisa segera mendapatkan hak-hak administrasi sebagai warga negara. Karena itu penting, karena ini anak-anak usia sekolah. Sementara yang lain kemarin itu, kami juga sudah memberikan semacam sosialisasi singkat ya kepada mereka, jika mereka ingin bekerja ke luar negeri, hendaknya melalui jalur-jalur yang prosedural. Karena ini penting sekali sebenarnya. Kan harapannya dia berangkatnya migran, tapi pulangnya jadi juragan. Bukan berangkatnya migran, pulangnya mulu jadi beban gitu. Betul sekali Pak. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, tapi dari kasus yang tadi mungkin bagaimana, berarti sebenarnya kan mereka ilegal kan Pak, tapi kenapa maksudnya BP3M ini masih istilahnya bertanggung jawab gitu. Nah, apakah memang ada hak mereka yang tetap harus dilindungi dari BP3M sebagai pekerja migran yang datang ke luar negeri tapi bermasalah yang akhirnya diurus istilahnya sama BP3M. Ini sebenarnya masih debatable ya, siapa harusnya bertanggung jawab terhadap mereka ya, karena kalau disebut juga migran, mereka tidak ada dokumen resminya yang menunjukkan bahwa mereka migran. Tetapi sebagai warga negara, tentu negara wajib hadir. Dalam konteks itulah kemudian Kementerian P2MI hadir melakukan perlindungan terhadap mereka. Meskipun mereka sebenarnya bukan PMI ya. Ini yang sekarang juga sedang kami bincangkan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Karena di dalam undang-undang itu kan tanggung jawab kami adalah pekerja migran Indonesia. Artinya kalau dia pekerja migran, seharusnya dia terdata dalam sistem prosesnya secara prosedural dan sebagainya. Tetapi dalam konteks negara tentu kita tidak bisa melihat itu. Yang paling pertama adalah kami hanya ingin memastikan bahwa mereka ada yang melindungi. Oleh karena itu kami hadir. Kemarin kan yang deportasi itu dari Malaysia, deportasi melalui Nunukan. Di Nunukan ditangani oleh BP3MI Kalimantan Utara sebagai UPT Kemen P2MI di sana. Kemudian dari Kalimantan Utara mereka lewat kapal Pelni diturunkan di Parepare. Di Parepare ditangani oleh BP3MI Provinsi Sulawesi Selatan. Dari sana kemudian kami koordinasi dan kami lakukan penjemputan di sini. Dan di area efisiensi ini kan ada banyak anggaran yang terpotong ya. Kami sendiri tidak cukup sanggup untuk harus memfasilitasi sampai ke daerah asal, sehingga kami kemarin alhamdulillah dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian juga Dinas asal PMI, karena ada yang dari Donggala, dari Tojo Una-Una, dari Banggai Kepulauan,
kemudian satunya itu dari sigi. Jadi kami bersyukur dari Pemda sendiri juga mengambil peran di tengah kebijakan efisiensi ini, sehingga dengan kolaborasi itu kita bisa melakukan secara baik. Gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, ini juga harus jadi perhatian buat kita semua, apalagi yang pengen kerja di luar negeri begitu. Nah, mungkin juga Pak Mustaqim bisa jelaskan, maksudnya apa keuntungan gitu? Kenapa kita sebagai warga negara Indonesia yang mau bekerja di luar negeri harus melalui prosedur yang resmi begitu? Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan sama kita? Penting sekali ya, kalau seseorang yang berangkat secara ilegal atau prosedural. Yang pertama pasti rawan tindak pidana perdagangan orang, itu. Betul. Yang kedua, seringkali bargaining mereka itu menjadi rendah gitu. Gaji seenaknya majikan gitu, karena nggak ada kontrak kerja yang menunjukkan kesepakatan kerja secara formal gitu, sehingga majikan seringkali bertindak semaunya gitu. Kemudian rawan tindakan kekerasan, rawan penipuan dan sebagainya. Tetapi kalau dia berangkat secara prosedural, yang pertama dia tercatat oleh negara, itu yang pertama. Jadi kita tahu betul siapa yang bertanggung jawab ketika bermasalah. Yang pertama. Yang kedua, ada perjanjian kontrak kerja resmi, sehingga hak dia itu tertulis secara jelas, kewajiban dia tertulis secara jelas, sehingga ketika ada problem itu bisa menjadi landasan hukum untuk bisa menuntut hak dia. Jadi ini penting nih, kenapa kemudian itu penting. Yang kedua, tentu setiap warga negara yang berangkat secara prosedural itu kita sudah pastikan yang pertama soal kompetensinya, kemampuan bahasanya, mentalnya dan sebagainya. Karena ini kalau Pak Menteri bilang ini syarat fundamental lah orang menjadi PMI itu. Dia harus punya kompetensi, itu wajib. Kemudian dia harus tahu bahasa negara penempatan, karena itu bagian dari interaksi harus dibangun melalui bahasa yang sama. Nah, dan yang ketiga secara mental juga perlu dipersiapkan. Dan yang paling penting, yang paling penting juga. Selain soal administrasi. Kalau Pak Menteri biasanya administrasi itu kita bisa siapkan. Ya misalnya undang-undang mewajibkan usianya minimal 18 tahun. Kalau dia sudah beristri, berarti dia harus ada izin sama suaminya. Kalau dia benar berkeluarga, izin kepada kedua orang tuanya dan sebagainya. Jadi hal-hal itu perlu dipenuhi gitu. Kalau itu dipenuhi, insya Allah dia berangkatnya migran, pulangnya menjadi juragan. Gitu. Betul sekali. Nah, kalau dari BP3MI sendiri, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mencegah PMI, para PMI ini yang unprocedural gitu atau ilegal itu melakukan apa saja, Pak? Betul. Selain tadi mungkin disampaikan sosialisasi, begitu. Nah, selain itu mungkin ada hal lain. Kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, kepolisian terutama dalam upaya pencegahan. Karena di pusat itu ada namanya Direktorat Penindakan dan Pencegahan. Jadi kami berkoordinasi dengan kepolisian. Kami juga membentuk Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, melibatkan imigrasi, BPJS Kesehatan, kemudian AFSEK di bandara. Dan beberapa kali kami diberi informasi oleh AFSEK, Pak, ini ada yang berangkat sepertinya mereka terduga akan diberangkatkan ke luar negeri. Sehingga kami kemudian datang melakukan asesmen ke mereka untuk memastikan bahwa mereka berangkat secara positif dan sebagainya. Jadi selain kita kolaborasi dengan penegak hukum, sosialisasi yang secara masif dilakukan sebagaimana yang hari ini kita lakukan, juga kami membangun kolaborasi dengan entitas lembaga lain. Seperti LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya. Harapannya mereka itu bisa menjadi katalisator ya, atau instrumen informasi gitu. Karena seringkali kan ilegal ini dimulai dengan informasi yang tidak terlalu komprehensif. Kurangnya akses informasi terkait dengan bagaimana menjadi PMI yang prosedural dan legal. Jadi itu yang kami lakukan secara masif ya. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai instrumen sehingga bisa diakses oleh mereka. Betul, karena ini memang jadi bahan yang penting sekali untuk dipahami sama apalagi para generasi Gen Z yang katanya mau kabur aja dulu gitu ya. Dan ini harus penting sekali untuk dipahami terkait bagaimana prosedur untuk menjadi pekerja migran begitu Pak ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai Ketua Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran di Sulawesi Tengah, mungkin ada pesan kepada masyarakat Sulawesi Tengah apalagi yang ingin bekerja di luar negeri, mungkin supaya tidak sampai ada yang namanya pekerja migran ilegal. Betul. Silakan, Pak. Yang pertama tentu pastikan informasi lagi diperoleh dari lembaga yang kredibel, gitu, yang kredibel. Misalnya dari Kemen P2MI ada di website, ada di media sosialnya, Instagram, Facebook dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua harus dicek betul bahwa informasi ini betul-betul valid. Atau yang kedua bisa langsung ke kantor BP3MI. Kantornya di mana, Pak? Jadi kantor kami itu ada di Rukan, Paluta Building, Jalan Muhammad Yamin, di dekat Bank
BSI. Jadi silakan datang di situ, silakan tanya kira-kira kesempatan kerja mana yang bisa kami akses. Kemudian kalau mau bekerja itu syaratnya apa saja, apa yang harus kami persiapkan dan sebagainya, supaya nanti akan ada tim yang akan menjelaskan, Pak, ini yang diperlukan kalau mau jadi PMI. Yang pasti bahwa 3 komponen yang selalu Pak Menteri kami, kebetulan Menteri kami itu Pak Abdul Qadir itu orang Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kita juga harusnya punya tanggung jawab moral ya untuk memastikan diri kita jangan sampai menterinya dari sini kok kita malah berangkatnya secara ilegal. Jadi 3 hal itu. Yang pertama, pastikan kita memiliki kompetensi. Ya, kira-kira kalau saya ke Jepang apa kompetensinya. Yang kedua, punya kemampuan bahasa. Itu penting. Kalau 2 ini sudah terpenuhi, satu yang paling penting lagi adalah soal mentalitas. Kadang-kadang mereka udah punya kompetensi, kemampuan bahasa, tapi setelah tiba di negara orang, mikirkan keluarga. 1 bulan pulang-ulang. Mikirkan pacar. Nah, itu lebih bahaya lagi gitu. Atau mikirkan anak dan istri. Ini penting nih ya. Sehingga itu seringkali mengganggu konsentrasi mereka untuk bekerja secara profesional. Dampaknya apa? Mereka tidak bekerja profesional, kemudian berdampak pada gaji, soal kontrak kerja dan sebagainya, soal profesionalisme dan sebagainya. Nah, berarti kalau misalkan saya nih Pak mau pergi kerja ke Jepang misalkan, berarti saya ke kantornya BP3MI untuk tanya kira-kira di Jepang apa semua PT mungkin atau kesempatan kerjanya apa saja. Jadi bisa langsung ke kantor, tapi juga bisa mengakses melalui media sosial BP3 Sulawesi Tengah. Insya Allah kami selalu pantau 24 jam. Kalau ada pertanyaan, kita respon time-nya kita harus pastikan jangan sampai lewat dari 24 jam. Itu yang pasti. Artinya kalau sekarang mungkin nggak bisa hadir dulu, boleh lewat situ interaksi. Nanti dikasih keadaan nomor helpdesk kami, bisa teleponan dan sebagainya. Minimal nanya syaratnya dulu apa, kesempatan kerjanya apa, kemudian syaratnya apa. Kira-kira kalau sama ke sana itu ada nggak rekomendasi lembaga pelatihan kerja yang mana yang bisa kami akses? Ya, kami juga biasanya kalau ada lembaga pelatihan datang ke kami endorse. Karena semangatnya sama, adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang profesional terampil. Banyak di Palu sendiri sebenarnya sudah banyak lembaga pelatihan kerja yang bisa diakses oleh teman-teman, terutama yang ingin ke Jepang atau ke Korea. Ada LPK ya, lembaga pelatihan kerja. Di situ ada pelatihan bahasa, kompetensi, bahkan sebagian LPK itu mereka punya jejaring peluang kerja yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Jadi saya kira itu salah satu kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau sobat migran yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, ini juga memang harus jadi landasan kita ya Sobat Info sebelum kita mau bekerja ke luar negeri. Jadi supaya tidak ada yang namanya pekerja gelap, imigran gelap gitu. Nah, ini pertanyaan saya terakhir Pak, tapi ini agak jokes ya. Saya pengen tanya, ini pekerja migran gelap kalau misalkan dikasih lampu bakalan jadi terang nggak sih Pak? Ya tergantung mereka lampunya apa dulu gitu. Kalau mereka lampunya calo, sindikat, biasanya bukan lagi gelap, itu gelap banget gitu. Tapi kalau mereka lampunya misalnya pemerintah, Kemen P2MI, BP3MI atau Dinas Tenaga Kerja, insya Allah kalau itu yang sediakan lampunya atau mereka lampunya itu pasti terang benderang tuh. Jadi tadi yang disebut dengan berangkat migran, pulang juragan itu biasanya terwujud. Dan masa depannya jadi terang. Jadi penting Bu tadi, yang tadi migran gelap itu kira-kira dikasih lampu terang nggak? Tergantung mereka lampunya apa dulu. Jadi kayak gitu ya Sobat Info. Nah, ini saya pengen bahas lagi terkait kabur aja dulu Pak. Berarti dari pembahasan kita yang sudah kayaknya lengkap banget ya. Buat teman-teman yang kalau belum jelas nanti tinggal di DM saja Instagramnya karena respon adminnya cepat, fast respon. Terkait bagaimana pendapatnya Bapak terakhir terkait sebenarnya hal positif dari hashtag kabur aja dulu yang sebenarnya memang pasti peluang di luar negeri ini lebih banyak begitu Pak. Betul. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau semangat kabur aja dulu itu adalah dibangun melalui pemikiran yang rasional, bukan emosional. Saya kira itu menarik ya. Apalagi mungkin yang lagi sekarang betul. Ya Pak. Kalau pilihan rasional tentu dia akan mengukur gitu. Apakah saya sudah siap untuk kabur aja dulu gitu. Tapi kalau emosional biasanya penting ada kesempatan kabur lewat siapa kayak ya. Itu yang menjadi problem. Tapi kalau dia pilihannya itu rasional bahwa untuk memperbaiki kehidupan, misalnya gaji di negara penempatan di negara lain itu ternyata lebih tinggi, kemudian kesempatan bekerja lebih baik, ya nggak ada masalah gitu. Jadi ini soal mindset nih. Kalau mindsetnya kabur aja dulu itu adalah rasionalitas pilihan yang rasional,
bagi dia, berarti dia harus menyiapkan diri, bagaimana apakah dirinya sudah siap untuk menghadapi berbagai syarat-syarat itu atau tidak. Tapi kalau pilihan emosional, kami khawatir kabar aja dulu semangatnya untuk memperbaiki diri, tapi justru sebaliknya gitu ya, justru menambah beban negara. Kalau Pak Menteri bilang ya nggak apa-apa kabur aja dulu, tapi kerja di luar negeri, menghasilkan remitansi, dikirim kepada keluarga, dikirim kepada negara, itu menjadi bagian devisa. Betul. Karena ingat devisa PMI itu setiap tahun itu adalah urutan kedua setelah migas. Wow. Jadi memang, ya sekitar 250 triliun per tahun pekerja migran Indonesia itu menghasilkan devisa, dan itu kontribusinya sangat luar biasa terhadap pembangunan negara. Betul sekali. Dan itu juga bisa mengurangi kemiskinan, Pak. Bisa langsung ke situ juga tembaknya. Betul, bukan lagi tapi justru itu sangat kemiskinan, betul. Karena ada keluargaku, Pak, ya sebenarnya dia itu dulu istilahnya kelas menengah. Sekarang dia banyak uang, Pak, bisa beli tanah dan sebagainya. Betul. Karena memang bagus sekali sebenarnya peluangnya. Yang penting sekali lagi harus lewat prosedur yang tepat dan juga resmi seperti itu ya, Sobat Info. Terima kasih banyak Pak Mustaqim sudah datang eksklusif ke podcast Megalis, sudah sharing soal pekerja migran sebagaimana yang harusnya jadikan jalan gitu untuk bekerja di luar negeri. Jadi mulai dari sekarang harus berkonsultasi dengan BP3MI khususnya untuk Sulawesi Tengah ya, di Muhammad Yamin tadi kantornya Pak ya, untuk bisa mendapatkan informasi mulai dari kompetensi yang harus disiapkan dan hal-hal lain. Sekali lagi terima kasih Pak Mustaqim sudah datang, semoga bisa ketemu lagi dan semoga bisa kasih informasi yang tentunya jelas kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Kalau gitu terima kasih Pak. Kami juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di podcast Megalis Podcast Diskominfo Provinsi Tengah. Semoga ini bisa menjadi sumber informasi yang bisa diakses masyarakat untuk bagaimana bisa bekerja aman ke luar negeri. Betul. Terima kasih Sobat Info, sampai jumpa.